Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Margarita Boa dari Prodi PGSD semester 2. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan dunia iptek sebagai wadah untuk belajar dari mata kuliah karya ilmiah. Iptek adalah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Pada era modern ini, teknologi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia pendidikan. Teknologi memberikan kemudahan bagi para penggunanya, terutama bagi para peserta didik. Peserta didik akan terbantu dengan adanya teknologi ini karena dapat membantu siswa dalam proses belajar mengajar. Akan adanya keinginan siswa untuk mencari tahu mengenai pembelajaran melalui internet. Tidak hanya untuk siswa, teknologi juga harus dikuasai oleh para guru agar tidak kudet atau kurang update, sehingga dalam proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif. Teknologi ini juga memberikan dampak yang positif maupun negatif bagi para penggunanya, terutama bagi para peserta didik, sehingga timbulnya banyak masalah yang disebabkan oleh teknologi ini karena kurangnya kontrol dari orang tua. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Novi Yuna Sidratul Monti dan Dwi Asri Saifuddin, beberapa siswa di lingkungan sekitar mengaku bahwa mereka sering menghabiskan waktu untuk bermain handphone karena kejenuhan ketika mereka merasa bosan dan tidak ada keinginan untuk lebih baik belajar karena di benak mereka hanya bagaimana bisa bermain handphone atau mencari informasi yang sesuai dengan keinginan mereka yang tentunya tidak berkaitan dengan pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Yang berikut, melalui hasil pengamatan yang dilakukan oleh Galang Sansaka Megantara di SD Negeri Keraton, pengaruh teknologi sangat besar pengaruhnya, baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam interaksi wali murid dan guru. Dalam setiap kelas terdapat satu LED proyektor yang digunakan sebagai media atau jembatan guru menyampaikan materi kepada siswa. Dengan menggunakan media LED proyektor, siswa tampak lebih kondusif dalam memperhatikan materi yang diajarkan guru dibandingkan metode konvensional di mana guru hanya terpaku pada buku dan ceramah. Penggunaan ECD tergolong efektif untuk penyampaian materi. Yang berikut, menurut Harlen Simanjuntak dan kawan-kawan, sangatlah penting peran teknologi informasi dalam kegiatan belajar mengajar karena teknologi informasi merupakan proses yang dapat membantu untuk menyampaikan pelajaran atau pengetahuan terhadap peserta didik di sekolah dasar dalam kegiatan mengajar yang efektif. Yang berikut, menurut Unik Hanifah Salsabila dan Niar Agustian, keberadaan teknologi harus dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan teknologi tidak dapat dipisahkan dari masalah karena teknologi lahir dan dikembangkan untuk memecahkan permasalahan manusia. Menurut Fitri Mulyani dan Nur Halisa, semenjak iptek berkembang dalam dunia pendidikan, proses pendidikan menjadi lebih maju. Banyak yang berubah dari waktu ke waktu karena adanya teknologi. Menurut Embung Megasari Zam, teknologi dengan segala sistemnya menjadi kunci pelaksanaan pembelajaran yang mampu menjembatani interaksi, komunikasi, dan kolaborasi antara pengajar dan pembelajar yang tersekat jarak. Namun demikian, keberadaan teknologi akan menjadi tidak bermanfaat jika tidak dibarengi dengan pengajar dan pembelajar yang melek teknologi. Menurut M. Husaini, internet sebagai anak kandung dari teknologi informasi menyimpan informasi tentang segala hal yang tak terbatas yang dapat digali untuk kepentingan perkembangan pendidikan. Dengan internet, belajar tidak lagi dibatasi dengan ruang dan waktu. Yang berikutnya, menurut Sudarsi Lestari, dampak teknologi dalam pendidikan di Indonesia selain memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif. Dampak positif adalah lebih efisien dalam masalah waktu, biaya, logistik, dan masalah
kelembagaan lainnya. Sedangkan dampak negatifnya adalah teknologi dapat merubah kehidupan sosial. Menurut Hanifah Salsabila dan kawan-kawan, pada saat ini sering kita jumpai proses belajar dan mengajar yang menerapkan teknologi pendidikan dengan pengkombinasian alat atau media sebagai fasilitas teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Saat ini, media pembelajaran dari produk teknologi sudah semakin berkembang dan bervariasi, mulai dari yang sederhana hingga pada media pembelajaran yang canggih. Yang berikut, menurut Non Seyfried, sehubungan dengan peran teknologi, pendidikan dalam pembelajaran sangatlah besar, maka perlu kiranya seorang guru memanfaatkan teknologi pendidikan dalam pembelajaran. Kesimpulan dari semua pembahasan saya di atas yaitu, teknologi sangat penting dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Maka, peserta didik dan guru diharapkan mampu menguasai iptek sehingga dapat bersaing di era yang semakin maju. Ada pula kontrol dari orang tua untuk anak dalam menggunakan media sosial sehingga tidak dapat menimbulkan hal negatif yang dapat merugikan diri sendiri serta orang lain. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.